Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat bulan Ramadan ini yang penuh barokah insya Allah. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, pada kesempatan jumpa kali ini saya ingin mengingatkan khususnya pada diri saya sendiri dan juga barangkali jamaah sekalian, yaitu tentang syukur. Memang ini kalimat mudah sekali diucapkan, tetapi pada pengamalannya itu cukup sulit, termasuk bagi diri saya sendiri. Bersyukur itu mudah. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jadi syukur itu merupakan bagian dari ketakwaan kita. Syukur itu merupakan ciri seorang yang beriman kepada Allah. Sehingga orang yang bersyukur oleh Allah dijanjikan la azidanakum, akan diberi tambahan nikmat. Hanya saja kita kadang-kadang mempersepsikan yang namanya nikmat itu berupa materi. Padahal nikmat Allah itu yang sangat sering dilupakan oleh kita, diantaranya adalah kesehatan, kesempatan. Kemudian terlebih dari itu adalah keimanan, keislaman kita. Tetapi kadang-kadang kita itu menganggap tidak nikmat kalau kita tidak mendapatkan harta, tidak mendapatkan kenikmatan yang materialistis. Maka pada kesempatan kali ini kami ingatkan bahwa nikmat Allah itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita, baik ketika kita ini sedang di dunia maupun nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ada sebuah kisah ini yang bisa mungkin menggambarkan bagaimana kita ini bersyukur kepada Allah, dan kisah ini sangat masyhur, sangat terkenal, yaitu seorang raja dengan perdana menterinya, dengan pembantu setianya yang senantiasa bahu membahu dalam berbagai urusan, terutama mengurus masyarakat, mengurus sebuah negara. Tetapi suatu ketika karena satu dan lain hal, raja bersama perdana menteri ini kemudian melakukan satu kegiatan sehingga raja ini terpotong jarinya. Ini tabiat manusia, kaum muslimin rahimakumullah. Biasanya kalau seorang yang merasa punya kedudukan lebih, itu maka akan memberikan menganggap bahwa yang salah itu biasanya yang lebih rendah ya. Contohnya adalah orang tua biasanya ketika melihat anaknya, dua anaknya yang besar sama yang kecil, ketika anak yang kecil nangis, biasanya yang akan diingatkan adalah yang besar, yang akan disalahkan adalah yang besar. Seorang pemimpin juga demikian. Seorang pemimpin biasanya akan menyalahkan anak buahnya, walaupun bisa jadi dia sendiri yang kurang becus di dalam memanage sebuah perusahaan. Kaum muslimin rahimakumullah. Singkat cerita bahwa akhirnya perdana menteri ini dihukum oleh raja dalam penjara. Kemudian raja suatu ketika itu pergi untuk berburu ke hutan untuk mencari buruannya. Saking asiknya, kaum muslimin rahimakumullah, raja ini tertinggal dari rombongan anak buahnya, sendirian masuk ke tengah hutan, dan akhirnya ditangkap oleh segerombolan suku terasing di dalam hutan, yang mereka masih punya kebiasaan, yaitu mengorbankan manusia untuk sesuatu, mungkin untuk dewanya atau untuk apa, sehingga akhirnya raja ini ditangkap. Kaum muslimin rahimakumullah, raja ini ditangkap, kemudian ketika mau dieksekusi, mau dibunuh, mau dihabisi nyawanya, diteliti dulu oleh tokoh kepala sukunya, karena korban itu mestinya yang lengkap, yang sempurna. Jadi ketika diteliti semuanya, telinganya masih dua, matanya masih utuh, tangannya, kakinya, semuanya, tetapi ketahuan jari tangannya hilang satu. Maka seketika itu juga kepala suku ini mengatakan tidak sah ya. Pulangkan, pergi dia, suruh pergi dia dari sini. Akhirnya raja ini selamat, kaum muslimin rahimakumullah, dan kembali ke kerajaan, dan di sana dia langsung membuka pintu
pintu penjara Perdana Menteri. Dia langsung menangis dan memeluknya, meminta maaf dan berterima kasih. Inilah, meminta maaf dan berterima kasih kepada Perdana Menteri ini. Maka Perdana Menterinya bingung. Loh, kenapa Tuan Raja kok minta maaf dan berterima kasih? Apa yang menjadi prestasi atau jasaku padamu? Gara-gara kamu, aku jadi selamat, masih hidup sampai hari ini. Kenapa? Ya ini, jariku ini terpotong waktu kita mengadakan suatu kegiatan bersama itu. Nah, terus ya diceritakan kejadian di hutan ketika berburu, dan raja itu menceritakan bahwa jarinya hilang satu sehingga dia itu selamat, tidak dijadikan korban. Demikian pula sang Perdana Menteri juga, aku juga berterima kasih, bersyukur kepadamu Tuan Raja. Loh, kenapa? Kamu sudah saya tolimi, sudah saya masukkan ke dalam penjara yang mestinya itu adalah kesalahan dan takdirnya Allah. Tidak. Kalau seandainya saya tidak dipenjara sama Paduka, maka sayalah yang akan dibunuh sama suku itu, karena saya pasti ketika tidak dipenjara pasti saya akan mendampingi Tuan Raja ke sana. Inilah kisah singkat ini, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ketika Allah itu memberikan segala sesuatu yang mungkin barangkali kita ini merasa tidak diuntungkan, tetapi kalau itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, terimalah dan syukurilah semuanya. Karena semua yang kita dapatkan dari Allah itu pasti akan membawa hikmah, akan memberikan kebaikan. Bukankah Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi marilah kita ini pandai-pandai bersyukur di dalam menghadapi fenomena kehidupan kita. Di rumah misalnya anak kita atau suami istri kita itu misalnya membuat sesuatu yang tidak pas, mari tetap kita syukuri. Coba kalau seandainya kita nggak punya anak, nggak punya suami, nggak punya istri, tentunya kita tidak lebih bahagia. Bukankah segala sesuatu yang mungkin menurut kita ini merugikan, tidak menguntungkan, itu lebih sedikit, lebih jarang daripada kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita. Jadilah orang yang pandai bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati ini akan senantiasa lapang, senantiasa akan bersyukur kepada Allah, bersemangat di dalam memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan nilai-nilai yang baik ini. Kita akan bersemangat, akan senantiasa optimis bahwa kita pasti akan bisa walaupun dengan segala kekurangan yang kita miliki. Tapi ingat, Allah memberikan lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Ini saja kaum muslimin rahimahumullah, mudah-mudahan bisa memberikan semangat kita, mengecas kita untuk selalu menjadi orang yang bersyukur, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu senantiasa ingin menjadi abdan syakur, hamba yang senantiasa bersyukur. Walaupun Allah berfirman qalilan ma tashkurun, tapi marilah kita berusaha untuk menjadi yang qalil itu menjadi yang sedikit, yaitu orang yang pandai bersyukur. Ma'afu minkum bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.